Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Indriana Pujiastuti dengan NIM 176300086. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan pupuk organik dari mol nasi basi. Tanaman membutuhkan nutrisi untuk menunjang pertumbuhannya. Pertumbuhan tanaman ini akan optimum jika tanaman memperoleh unsur hara yang cukup. Nah, dari mana unsur hara ini diperoleh? Salah satunya yaitu dari mol. Nah, apa sih mol itu? Mol itu adalah singkatan dari mikroorganisme lokal. Mol ini adalah pembuatan pupuk organik baik cair maupun padat dengan menggunakan mikroorganisme sebagai starternya. Adapun bahan utama pembuatan mol ini yaitu karbohidrat, glukosa, dan sumber organisme. Mol ini dapat berasal dari hasil pembusukan yang telah difermentasikan. Nah, apa aja sih manfaat mol ini? Nah, manfaat mol ini yaitu dapat menyediakan ketersediaan unsur hara, dapat digunakan sebagai dekomposer dalam pengomposan, dapat digunakan sebagai pengganti dari pestisida. Alat-alat yang digunakan yaitu wadah atau toples, nasi, dan pengaduk, kemudian gula, dan air. Langkah kerjanya yang pertama yaitu dengan memperbanyak kandungan mikroorganisme dengan menaruh nasi basi dalam wadah kemudian ditutup dan dibiarkan selama 5-7 hari hingga tumbuh jamur berwarna kekuningan seperti ini. Jamur yang tumbuh ini merupakan jamur trichoderma yang sangat bermanfaat baik dalam dekomposisi dalam pembuatan pupuk kompos maupun untuk melindungi akar tanaman dari serangan bakteri dan jamur patogen. Nah, selama penjamuran ini, ia menghasilkan uap air. Dapat dilihat ya titik-titik air di situ. Nah, karbohidrat akan mengalami proses hidrolisis oleh mikroba selulotik dengan bantuan enzim selulose yang dapat mengubah selulosa menjadi selubiosa. Selanjutnya, selubiosa ini akan dihidrolisis lagi menjadi D-glukosa dan akhirnya difermentasi menjadi asam laktat, etanol, CO2, dan H2O. Langkah selanjutnya yaitu membuat larutan gula. Dengan cara 1 liter air ditambahkan kurang lebih 3 sendok makan gula pasir, kemudian dicampurkan ya hingga homogen. Nah, gula ini digunakan sebagai makanan untuk perkembangan mikroorganisme yang terkandung dalam nasi. Sedangkan nasi basi itu sendiri dimanfaatkan sebagai starter atau kultur mikroorganisme pembuatan pupuk organik cair. Kemudian campurkan larutan gula dengan nasi yang sudah ditumbuhi jamur tersebut. Dan aduk hingga merata hingga nasi benar-benar terendam dalam cairan gula. Kemudian tutup dan disimpan kurang lebih 2-7 hari hingga berbau seperti tape atau alkohol. Dan kemudian dipisahkan antara ampas nasi basi dengan cairannya. Nah, hasil akhirnya didapat sebelah kiri ini merupakan cairan yang disebut mol atau pupuk organik cair. Cara penggunaannya ada dua, yaitu sebagai dekomposer dan sebagai pupuk cair. Jika sebagai dekomposer cara penggunaannya, yakni pupuk organik cair ini diencerkan dengan perbandingan 1 dibanding 5 liter air. Kemudian siram ke bahan organik yang akan dibuat kompos. Sedangkan sebagai pupuk cair, pupuk ini diencerkan sebanyak 300 ml pupuk organik cair dengan 10 liter air. Kemudian siramkan pada tanaman dengan dosis 250 ml per tanaman. Nah, yang sebelah kanan ini merupakan ampasnya yang dapat digunakan juga sebagai kompos. Untuk penggunaannya sangatlah mudah, yaitu dengan cara mencampurkannya pada tanah yang akan dijadikan media penanaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.